Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Di channel ini saya akan banyak membahas tentang informasi seputar dunia pendidikan. Nah, pada video ini dan beberapa video kedepannya saya akan coba mengupas atau memberikan informasi-informasi rangkuman terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Pada video ini dan beberapa video kedepannya yang akan saya bahas itu yang pertama terkait dengan kebijakan kurikulum Merdeka, kemudian bagaimana struktur kurikulum Merdeka itu, kemudian bagaimana capaian yang pembelajarannya, asesmen, contoh modul, dan platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk video ini kita akan fokus dulu membahas tentang kebijakan terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat beberapa landasan hukum terkait dengan kebijakan-kebijakan implementasi kurikulum Merdeka, mulai dari peraturan atau Permendikbudristek sampai dengan kepada keputusan Kepala BSKAP. Nah, Bapak Ibu bisa cari sendiri informasinya, isi terkait dengan aturan-peraturan yang ada di sini. Jadi saya tidak akan membahas jauh lebih dalam terkait dengan kebijakan-kebijakan berikut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam pemulihan pembelajaran sekarang, sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Nah, ada pilihan pertama kurikulum 2013 itu secara penuh. Sekolah juga bisa memilih pilihan kedua yaitu kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan yang ketiga adalah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka ini sendiri, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya tahapannya di sini. Di tahun ajaran 2021-2022 itu sudah ada 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan 901 SMK pusat keunggulan. Nah, ini yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2021 dan 2022. Memang di tahun ini masih difokuskan kepada sekolah-sekolah penggerak, Bapak Ibu. Ini ditetapkan mulai dari TK, SD, SLB kelas 1 dan kelas 4 SMP, dan SLB kelas 7, SMA dan SMA LB dan SMK kelas 10. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di tahun 2022 atau tahun ajaran 2022-2023 ini mulai dibuka. Satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapannya masing-masing tentunya. Mulai dari TK, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahapan kesiapannya tersendiri untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi pada saat kita mendaftar kurikulum Merdeka itu kita lihat dulu, kita isi dulu angket. Nanti akan berdasarkan angket yang kita isi tentunya dengan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, itu akan nanti diperlihatkan bagaimana sih sebenarnya kesiapan sekolah Bapak Ibu. Nanti di situ Bapak Ibu dari kesiapan itu Bapak Ibu bisa memilih. Ada tiga pilihan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu bisa pilih yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi ini istilahnya mandiri belajar. Jadi masih tetap menggunakan mencoba menerapkan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka, tapi masih sebagian besarnya perangkat-perangkat ajarnya masih menggunakan misalnya kurikulum Merdeka, kurikulum 2013. Selanjutnya, pilihan kedua adalah menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ini kalau diistilahkan mandiri berubah. Jadi Bapak Ibu betul-betul menerapkan full kurikulum Merdeka, tapi perangkat-perangkat ajarnya Bapak Ibu gunakan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu bisa mengakses perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar. Nanti kita akan bahas juga terkhusus untuk platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilihan ketiga Bapak Ibu yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, saya rasa di pilihan ketiga ini agak sulit ya Bapak Ibu, karena kita baru mau mulai dan bukan juga sekolah penggerak, artinya kita tidak mendapatkan pendampingan khusus. Maka sebenarnya yang paling relevan untuk dipilih kalau misalnya sumber daya di sekolah Bapak Ibu memadai, itu adalah pilihan kedua.
Tapi kalau memang sumber daya dan hasil misalnya hasil angketnya tidak memadai untuk diterapkan secara mandiri berubah, Bapak Ibu bisa memilih pilihan pertama. Artinya coba-coba dulu mengikuti pola-pola yang sudah disiapkan di kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan perangkat-perangkat ajar yang berasal dari kurikulum 2013. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, kebijakan-kebijakan terkait dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih keunggulan kurikulum Merdeka itu? Yang pertama tentunya lebih sederhana dan mendalam. Materinya itu fokus pada materi-materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. Nanti ini kita bahas dalam capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua tentunya lebih merdeka. Di kurikulum merdeka namanya juga kurikulum merdeka, artinya kita lebih merdeka. Peserta didiknya merdeka, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian guru juga merdeka mengajar sesuai tahapan capaian perkembangan peserta didik. Dan begitupun dengan sekolah, juga merdeka memilih kewenangan untuk mengembangkan dan mengolah kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga tentunya lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya isu lingkungan. Ini kalau untuk pembelajaran berbasis proyek. Ini sebenarnya ada pembahasan khusus juga untuk pembelajaran berbasis proyek. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau berminat untuk mempelajari ini, nanti kita akan bahas di video lain khusus untuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan kurikulum Merdeka. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang struktur kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk share video ini. Jangan lupa subscribe juga channel ini supaya bisa berkembang. Mari kita sama-sama dukung channel-channel pendidikan Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.